pada masuk. Telepon. Hah? Telepon teh? Ngeliat nih. Belajar. Oke, Kak Dewi, bisa dimulai? Oke, kita mulai dulu ya. Hello everyone. Let me introduce myself first ya, before we start the class. Oke, jadi nama saya, oh ini ada yang kecoret ya. Nah, jadi nama saya ini Nur Debbie Putri Maulidia. You may call me Debbie. Boleh Kak Debbie, boleh Miss Debbie ya. Welcome to the TOEFL, especially structure ya of Mangkeso gitu. Nah, nanti minta tolong juga ya semuanya untuk di silent dulu. Nanti tetap ada kok question and answer questions di akhir. Cuman di awal minta tolong di silent dulu ya. Sekarang musim matematika nggak cuma kamu kan? Matematika diskret tuh kayak lebih paham gitu loh. Lagi matematika diskret apa ya? Matematika diskret itu apa? Oke. Ya kita langsung bahas aja ya untuk yang post structure. Oh ini pretest ya, bukan post ya, pretest ya. Pretest for the structure start from number 1. Sepertinya masih loading. Mungkin saya buka ini ya, pakai aplikasi lain dulu ya, ini soalnya nggak bisa di highlight. Atau mungkin kita langsung bahas by ini aja ya, by talk aja nggak masalah ya. Oke. Yuk kita mulai dari nomor 1 ya. Di sini ada subjek dan verbnya nggak kira-kira untuk nomor 1? Range color. It start with range in color ya. Gajah. Subjeknya belum. Nah, kita tinggal mencari subjeknya nih. Oke. Oke. Iya nggak bisa ya, nggak apa-apa ya tanpa drum ya. Jadi kita tinggal mencari subjeknya. Range adalah verb, otomatis kita tinggal menambahkan subjek yang sesuai. Nah, pilihannya ada beberapa nih. Yang pasti ada kanaris kan di sini. Cuman kita harus memilih kanaris saja atau dengan tambahan tertentu. Nah, kita caranya adalah mencari dulu nih verbnya. Kalau verbnya udah ketemu dan verbnya hanya 1, berarti kita mau menambahkan which atau that di situ ya. Dan kita bilang verbnya hanya ada kata range. Nah, artinya verbnya hanya 1 ya. Verbnya 1, oke. Artinya kita tinggal menambahkan direct subject, yaitu kanaris. Ya, nomor 2A ya. Ini tumben ya, biasanya lancar bisa di highlight, kok hari ini nggak bisa.
Yuk, kita lanjut ke nomor 2 ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari sini untuk subject and verb? Belum ada ya. Yuk kita ke nomor 2. Carnivorous plants, of course it's a subject ya. Dia adalah kata kerjanya, kemudian kita tinggal mencari verbnya. Verbnya udah disediakan, ada kata trap di situ ya. Trapped, trap saja, are trapped or generally trapped. Are trapped generally. Ya nggak sih, Kak? Nah, ini baru bisa. Oke, sorry ya. Aduh, ini technical issue banget. Ya udah deh, langsung lanjut aja ya. Jadi nomor 2, carnivorous plants adalah subjek. Jadi ada kata plants di situ, pasti menggunakan verb without s atau to be are ya. Nah, kita setelah mengetahui yang harus dicari adalah verb, kita identify dulu nih verbnya itu verb pasif atau verb aktif ya kan. Kalau ini kan kalimatnya aktif ya, menjebak gitu kan. Kalau menjebak berarti jawabannya adalah D. Tapi kalau jawabannya adalah dijebak, artinya dia harus menggunakan pasif. Kalau passive voice rumusnya apa? Ada yang tahu kah di sini? To be, verb 3, terus sama by. Halo? Macet ya? Iya tadi macet, Miss. Kalau sekarang gimana nih? Udah lancar, Miss. Oh, okay. Suaranya Soalnya tapi saya untuk masih hitam. share screen-nya kayaknya ada error gitu, Miss. Okay, wait, let me change the connections then. Kalau suaranya terdengar gak ya? Terdengar, Miss. Dengar. Oke, nah ini udah mulai. Halo? Udah PPT-nya udah jelas ya sekarang ya? Sudah, Miss. Oke.
Kalau suaranya apa masih ini? Apa masih jelas? Udah semua ya. Oke, clear. Oke, yuk kita lanjutin ya. Sekarang kita ke nomor 2. Nah, jadi di nomor 2 ini kita membutuhkan kalimat aktif ya. Kalau kalimat aktif pasti menggunakan langsung verb tanpa to be ya. Ini langsung verb 1. Okay, I'm going to help you by writing the answer ya. Jadi teman-teman yang mungkin baru gabung atau tadi belum nangkep, bisa saya tulis jawaban nomor 1 dan seterusnya. Nomor 1 adalah A. Nomor 1 A ya. Kita we need subject. Mungkin saya bisa bantu di chat ya. Untuk penjelasannya karena I don't know why like I have a kind of technical issue that I cannot draw or even highlight the PDF. Nomor 1 we need subject ya karena verbnya adalah range. Oke, berarti subjeknya hanya subjeknya kita membutuhkan singular. Plural noun, yaitu A. Oke. Nah, itu tuh penjelasan singkatnya untuk nomor 1 ya. Kalau untuk nomor 2 gini. Kita menemukan plans ya. Ada kata plan di situ as a plural subject or plural noun. Ya, jadi kita membutuhkan verb. Verbnya adalah aktif ya. Nah, kita memiliki kata trap di situ. Kita memiliki kata trap di situ, jadi verbnya harus verb yang aktif, menjebak ya, bukan dijebak. Nah, karena membutuhkan verb aktif, satu-satunya verb aktif di situ adalah B dan D ya. Tapi yang tepat adalah D ya, generalinya duluan. Baru trap gitu. Jadi bukan trap generally tapi generally trap insect to obtain bla 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 ya. Jangan lupa trap insect-nya nggak boleh dipisah. Kenapa? Karena trap itu karena insect itu adalah objek dari trap. Gitu ya. Kok nomor 1 D, nomor 2 D. Oke, nah sekarang nomor 3 nih. A federal type of government result in, ya. Oke, ada kata result in di situ. Berarti kalau ada kata result in, kita tinggal mengikutinya aja ya. Result in a power, ya kan? In a blah power. Oke. Ya itu contohnya. Jadi result in itu diikuti oleh objek. A power bisa menjadi objek. Ada tambahan a vertical distributions of a power. Nah gitu. Clear ya untuk nomor 3 ya. Jadi jawabannya adalah A. Karena ada kata result in yang membutuhkan objek, kita tinggal memberikan objek yaitu vertical distributions of power gitu. Kenapa kok bukan yang lain?
Karena kalau yang lain tuh tidak sesuai ya, bukan menjadi objek yang sesuai. Misalnya the power is distributed. Nah, itu kan subjek verb lagi ini, bukan objek. Gitu. Ya, jadi kita tidak membutuhkan kalimat ya untuk menjelaskan result in. Kita membutuhkan objek, not a complete sentence. Yuk, kita ke nomor 4 nih. Nah, ada koma tuh 2 ya, seperti yang nanti akan teman-teman pelajari ya di materi selanjutnya, yaitu opositif. Ketika ada kata yang diapit oleh koma, artinya kata yang diapit oleh koma tersebut tidak perlu kita gubris ya, nggak perlu kita perhatikan banget ya. Kita hanya melihat kata sebelum koma as a subject ya kan, kemudian mengawali frasa terakhir dengan verb ya, karena subjeknya ada di sini kan. February normally has 28 days adalah subjek. Nah, kita tinggal melanjutkan dengan verb di sini, bla 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 has 29. Gitu. Nomor 4 ini ya, revisi ya. Jawabannya hanya it. Oke. It has ya. Yuk kita lanjut ke nomor 5. Evidence suggests that 1/4 of operations. Oke, subjeknya adalah evidence ya, verbnya suggest. Oke, kemudian kita membutuhkan verb di sini. Bla 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 bypass ya, operations. Intinya kita membutuhkan kata involve kan. Tapi involve seperti apa yang kita butuhkan. Nah, di materi selanjutnya akan saya jelaskan masalah reduction ya. Jadi kalimat asli dari verb yang keluar kedua itu selalu ditambahkan which atau that. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau ada kata kerja, 2 kata kerja dalam satu kalimat, pasti kata kerja yang kedua itu mendapatkan bantuan dari which. Itu sih mudahnya. Misalnya nomor 5 kita menemukan suggest ya. Suggest sebagai kata kerja bentuk kata kerja pertama, Suggest sebagai kata kerja pertama. Nah, untuk menuliskan involve sebagai kata kerja yang kedua dalam kalimat tersebut, kita butuh bantuan dari which, yaitu komplitnya which is involving. Nah, kalau sudah ada which, sudah ada is, bisa direduksi, which is-nya dihilangkan, tinggal involving bypass. Jadi nomor 5 tuh clear, jawabannya C. Karena mengalami reduksi, which dan is-nya tuh bisa dihapus. Miss, kalau opsi kedua misalnya which involve gimana? Boleh. Which involve itu juga benar, artinya maknanya kan sama kan ya dengan which is involving. Tapi which involve itu nggak bisa kita reduksi. Ya. Which involve itu nggak bisa kita reduksi. Ya, jawabannya ya which involve. Kan kita nggak menemukan tuh mana sih which involve, nggak ada. Oke, berarti yang bisa kita gunakan adalah opsi pertama, which is involving, yang direduksi, which dan is-nya dihapus. Oke, itu dulu. Untuk nomor 6, kita membutuhkan konektor yang sesuai ya. Dari segi arti ya, ini ada kata opposite ya. Oh, berarti berlawanan kan, contrary. Artinya yang paling tepat ya, yang contrary ya alto. Gitu ya.
Kalau because of dan that itu biasanya saling mendukung sih. Jadi kurang tepat juga. Everyone ini ya, lihat chatbox ya. Kalau memang masih ada yang mau ditanyain, langsung aja nih komunikasi di chatbox. Kalau masih ada yang bingung gitu boleh. Wah, ini ada banyak banget kan ya nomornya ya. Oke, kita agak cepet ya. Kalau nomor 7 nih, udah ada subjek, udah kali dot modal ya. Berarti kita tinggal menambahkan to be dan verb probably ya. Oh, hati-hati, sudah ada verbnya yaitu is awarded. Nah, untuk menjelaskan kali dot modal, kita langsung aja ya kasih bantuan which is a price. Oke, which is a price, karena which price itu nggak bisa ya. Which price itu menjelaskan verb, kita butuh noun ya, a price as a noun, which is a price gitu. Kalau nomor 8 apa guys? Nah, nomor 8 itu kita langsung fokus ke kata yang terdekat dengan jawaban ya. And treatment of injuries to persons, ya kan? To persons, mungkin karena person ya kita bisa nambahkan who are, pasif ya. Who are involved in bla bla bla. Nah, ini sih penjelasannya, kalimat panjangnya sih gitu. Terus dikasih reduksi, tinggal B, involved in sport. Nah, itu. Oke, sekarang kita ke nomor 6 ya. Is one of the most ya. Oke, one of diikuti the most. Wait. Kita sekarang ke nomor 10. Occur as sebagai apa? Jadi as ini diikuti oleh an object ya. Oke. Clear sih. Occur as an electrical charge pass. Gitu. Kalau yang 11 ada 2 tahun kan di situ ya. Jadi kalau ada 2 tahun dikasih konektor dulu ya, and kemudian baru nih again terjadi lagi di bla bla bla. Jawabannya yang berapa? Ya, kita sekarang ke nomor 12 ya. Have long debated. Oke, berarti ini menjelaskan apa suatu perdebatan ya tentang Saturn Moon. Nah, Saturn Moon ini udah spesifik kan, tidak perlu menambahkan the. Jadi langsung aja ya. Langsung aja weather. Ingat kata yang sudah jelas ya. Kata yang udah spesifik tidak perlu ditambahkan the. Yuk kita ke nomor 13. The higher, the lower ya. Ini kan ada ini
proporsionalitas, apa ya? Proporsi di situ ya. Ada proporsi di situ nomor 13. Ada kata paralel. Jadi semuanya harus proporsi. Kalau memang sebelumnya the higher berarti harus the lower. Gitu, berarti 13 jawabannya the lower ya. Yuk, kita ke 14. Hmm, 14 itu menjelaskan apa nih? Kondisi kan ya, kapan? Oke, menjelaskan flight instructor. Oke, kenapa flight instructor-nya bla 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 at the airbase? Oke, berarti menjelaskan waktu kan ya, when interviewed. Kenapa kok jawabannya A? Karena yang kita butuhkan adalah kata kerja yang bisa menjelaskan the flight instructor. Nggak perlu menambahkan subjek lain ya, seperti he, nggak perlu. Dan nomor 14 juga tidak perlu to interview ya. To itu mengikuti apa, nggak ada. Apalagi when interviewing. Di situ bukan reduksi. Dan tidak bisa menambahkan present continuous ya di sana. Kalau interviewing kan verb ing berarti present continuous ya. Ada kata to be sebelum verb ing. Contohnya are interviewing gitu. 15 itu subjeknya udah jelas ya. Sampai state of idahu. Kemudian kita tinggal mencari verbnya. Ya, verbnya di sini adalah verb pasif ya. Jadi kalau tadi kita belajar yang langsung ditambahkan verb 1, sekarang ada nih question yang pasif, yaitu to be diikuti oleh verb 3. Oke, ya udah kita tinggal cari aja to be-nya, ada kata are di situ. Are found ya yang paling tepat, atau are majestic mountains found. To be verb 3 dulu. Yes, Miss. Oke. Terakhir nomor berapa? 15 bukan? 14, 15 ya? Iya, udah selesai 15 Nomor tadi. 16. Oke, sip. Ya, buat ingat-ingat lagi nomor 14 itu jawabannya adalah when interviewed ya. Tidak membutuhkan subjek. Interviewnya lampau ya, ada kata had been di situ. Kemudian kalau untuk nomor 15 pasif are found ya. Jangan lupa. Ya, kita sekarang ke nomor 16 nih.
lanjut di chat ya. Ya, kita ke nomor 16 dulu. Kira-kira yang ini ya yang kita harus mencari mana yang salah. Itulah perbedaan dengan di nomor sebelumnya gitu. Kalau nomor 1 sampai 15 kan kita memilih mana sih yang benar gitu, yang sesuai untuk kalimat tersebut. Nah, kalau nomor 16 sampai 20 kita mencari mana sih yang salah. Gitu ya. Oke. Ya, lanjut. Nah, nomor 16 ada light travels the sun in 8 minutes. Yang harus dilihat adalah yang tidak di garis bawah ya. Jadi yang menjadi patokan adalah kata yang tidak mendapatkan garis bawah gitu. Kayak misalnya nih kita memiliki di awal ya ada kata can. Oke. Can itu adalah modal. Modal itu selalu ya diikuti oleh verb 1. Verb 1-nya base form. Tuh. Modal selalu diikuti verb 1 base form. Nah, otomatis karena di sini travelnya ada S, pasti dia salah. Ya, nomor 1 tuh B, jawabannya travel. Ya, ingat ya, modal verb 1 base form, nggak boleh ada tambahan apapun. Oke. Kalau nomor 17 patokannya adalah every human ya. Every itu tunggal atau singular. Jadi kalau ada kata tunggal kita harus mempunyai verb with s ya. Oh, sorry ya, nomor 16 tadi maksudnya, sekarang nomor 17. Nah, nih. Nomor 17 pembetulannya B ya, bravo, have jadi has. Karena subjeknya tunggal, singular, every human ya. Yang perlu diingat begini, isi it selalu ditambah s. Kalau daily ini tanpa s. Yuk. Coba ke nomor 18 ya. Ini clear ya. Tri, ada kata tri 3. 3 berarti jamak ya. Mhm. 19. Oke. Nah, uses itu benar kan? Service kan cuma 1 ya. Text return, computations, to check, dari text return computations itu kata benda ya. Boleh. Kemudian ada to determine. Oh, ini ada kata n. Berarti kalau ada n harus apa? Paralel ya, kayak tadi saya jelasin. Harus setara. Sebelum n itu diikuti kata kerjanya apa? To check kan? To check. Terus setelah itu ada to determine. Oke, berarti jawabannya jelas ya. To verify. Gitu, ganti ya. Easy. Ini bos jadi were ya. Karena ya mengikuti for groups. Ada kata ini. Ada kata for groups di situ. Yuk, kita lanjutkan nomor 21. Kalau ada n, itu selalu jadikan patokan ya. Karena n, setelah n di garis bawah, pasti di sana paralelism. N records. Coba sebelumnya itu kan nggak ada garis bawah ya. Ya udah, berarti
kita jadikan patokan both bab 2 kan. Jawabannya pun juga harus bab 2 nih, nomor 21. Recorded. Ya, sekarang nomor 22. Alike itu nggak ada ya, not alike ya. Oh my god. Oh, kok ini apa namanya? Salah tulis jadi like. Ya. Dislike, not like. Like. Ya, jadi nggak ada ya kata like mengikuti not dan setelahnya ada kata those, no. Jadi langsung ke dislike atau different ya, boleh. Different from, different with ya. Tambahkan with juga, different with. Ya, nomor 23. Receive benar ya, US. Large amount taxation. Large amount benar sih beberapa gitu kan. Nah, tobacco-nya nggak usah pakai gimana bisa ngitung tobacco, nggak bisa kan. Tanpa oh ya, tadi nomor 23 ya. Oke, 24. Much fats. Oke, fats bisa dihitung nggak fats? Countable kan? Jadi kalau countable itu bisa pakai mini. Ya, paham ya? Kalau bisa dihitung menggunakan angka, bisa pakai mini. Tapi kalau gak bisa dihitung menggunakan angka, harus pakai satuan, artinya menggunakan match. Kita lanjut ke 25. Oke, Mbak Dewi. Subjeknya hanya satu kan, yaitu ini kota konve. Itu subjeknya tuh hanya satu, konfederasi. Kalau subjek satu ya berarti singular juga ya kan, harus pakai subjektif diikuti is. Yes. Gitu. 26. Oke, when itu benar ya kan, ketika ada immigrant options. Oke, some another benar kah? Enggak ya, some itu diikuti oleh other. Jadi nomor 26 B. Another itu satu benda, merujuk pada satu benda aja. Jadi kalau some itu kan beberapa benda ya. Kalau some artinya harus menggunakan other, some other item. Gitu.
Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Kok diem-diem baik? Belum, Miss. Halo. Belum, Miss. Belum ya? Oke. Kalau memang mau ada pertanyaan bisa langsung di chat ya. Di chat box bisa. Satu, Miss. Mau tanya, Miss. Boleh. Biasanya kan kita menemukan sum. Heeh. Sum berarti belakangnya biasanya plural gitu ya, Miss. Betul banget. Apakah ada keadaan-keadaan di mana sum itu diikuti singular? Nggak ada sama sekali. Karena sum itu Oke. artinya beberapa. Gitu. Jadi sum itu wajib diikuti jamak lebih dari satu benda plural. Gitu. Oh, ya. Ya karena artinya beberapa sih. Oke. Kalau memang mau menuliskan satu, ya satuannya dengan sum. Bisa sebuah gitu kan. Ya. Oh iya. Thank you Oke, ya Miss. for the question. Thank you, Miss. Ya, sama-sama sambil lanjut ya untuk nomor 27. Oke. Is an alto boleh ya. Karena diawali ini nih huruf vokal. Jadi an itu diikuti oleh huruf vokal. Kalau huruf konsonan. An alto boleh. Oke, itu ada kata lower kan? Ya, lower itu komparatif harus diikuti oleh then. Kan sorry bukan that, then. Hmm. Oke, coba ke 28. Oke, di awal the most. Oke, the most observed udah ada kata ini ya. Kata adjektif, ada kata noun, supernova. Berarti risanya harus diganti itu. Ya kan, kita nggak boleh ini menggabungkan noun tanpa adanya koneksi apapun. Artinya resign diganti adverb ya. Jadi recently. Oke, 29 ya sekarang. Alto the name. Oke. Altonya udah benar ya, kayak tadi kan udah kita pelajari contrary. Walaupun ada kata otherwise juga di situ. Oke, known as benar sih sebagai rather than it was bold. Oke, itu yang salah. Jadi ya untuk nomor 29 tidak membutuhkan subjek. Ini ya. Setelah then tidak perlu subjek. Oke, kalau 30 gimana? Kalau tidak bisa menemukan mana yang benar, jadi harus bisa menemukan mana yang salah ya. Never in the history itu benar ya. Never-nya taruh depan sebagai penekanan aja. There have been benar ya. History itu ini sih uncountable. Jadi memang tanpa ada has di situ. Balik ke base form. There have been more people. Oke. More people living in. Oke. Sorry. There have-nya benar sih. Ya kan? Karena history humanity-nya yang banyak. Cuman karena diawali oleh never ya, artinya harus dibalik tuh.
kata kerjanya harus dibalik dulu. Jadi have there. Never in history have there. Gitu. Kalau nomor 31 tuh because of diikuti oleh noun phrase. Udah benar sih ada kata the ya. Cuman kesalahannya bukan the mobile ya yang tepat, tapi the mobility. Ya, jadi ini penulisannya udah tepat sih, diikuti noun. Cuman noun yang sesuai itu bukan mobile, tapi mobility. Masa iya mobile handphonenya orang Amerika? Kan juga enggak. Tapi kayak kebiasaannya tuh, kebebasannya, kefleksibilitasannya orang Amerika. Oke, 32. Kedua itu apa guys? Salah pasangan ya, salah pasangan. For 5 years, benar kan 5 years after. Good. Nah di sini served tidak diikuti oleh to. Served itu diikuti oleh s. Clear ya, 32B. Kalau yang 33, successfully use itu benar. Adverb. Struktur yang pertama adverb adjective itu benar ya, successfully. Oke. Gitu. Coba aku revisi. Struktur yang pertama adalah adverb plus belum adjektif ya. Kita masih ke verb. Jadi struktur yang benar pertama adalah adverb diikuti verb successfully used. Nah, to treat itu juga benar. To diikuti verb 1, ini diingat-ingat ya. To diikuti verb 1 benar, to treat. Nah, Patrick battle itu yang salah. Kebalik deh. Adjective dulu kan baru noun. Nah, jadi nomor 33 tuh dibalik. Oke, 34. Like many itu boleh. Crustaceans can catch of nggak ada ya, damaging ya. Miss mau tanya yang 33, Miss. Boleh. Ya. Yang 33 itu nggak pakai to be lagi ya, Miss? Yang mana? Kayak doctors were successfully used. Oh, I see. Itu nggak usah. Oke, nomor 33 itu no be ya. There's no to be. Kenapa? Karena kita membutuhkan kalimat aktif. Ya kan? Dokter menggunakan hipotesa selama. Gitu. Jadi kalau kalimat aktif bukan be used, bukan was used atau is used, no. Ya use aja, dokter use. Gitu. Tapi ketika mau dirubah jadi pasif, misalnya nih dirubah jadi hypnosis digunakan ya. Digunakan oleh dokter. Oke, hypnosis was used by doctor. Itu benar. Karena kalimat yang dibutuhkan adalah kalimat pasif. Hipnosis dibutuhkan oleh dokter. Gitu. Kalau di soal, itu kalimatnya kalimat aktif. Dokter membutuhkan hipnosis. Oh ya, oke. Thank you, Miss. Sama-sama. Jadi berkaitan dengan aktif dan pasif ya teman-teman.
Tidak semua kata kerja itu wajib ditambahkan to be, ya. Kata kerja yang wajib ditambahkan to be adalah verb ing, ya. Nggak ada yang namanya doctor using gitu. No, yang ada adalah doctors are using bla 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 gitu. Udah, kata kerja yang wajib ditambahkan to be itu hanya verb ing. Kalau yang lain nggak, dia bisa berdiri sendiri. Kalau memang mau ditambahkan to be, ya jadikan pasif tambah verb 3. Heeh. Oke. Actually itu bukan adjektif ya, tapi adverb. Mobility. Ini kan pertanyaannya Miss mau tanya penggunaan adjektif yang diikuti li kayak mobility atau successfully itu dalam situasi apa ya? Dalam grammar disebut apa? Oke. Mobility kita fokus ke successfully dulu ya. Successfully itu bukan adjektif, tapi dia adverb, kata keterangan. Kata keterangan yang digunakan yang pertama untuk menjelaskan kata kerja atau bisa juga menjelaskan kata benda. Contohnya work successfully. Nah, bekerja dengan sukses gitu. Nah, kata successfully itu mendefinisikan, menggambarkan kata kerja work gitu ya. Kapan kita butuh adjektif ya? Ketika ada kata kerja yang perlu ditekankan, perlu dijelaskan gitu. Kayak misalnya menjelaskan noun ya. I buy book in the bookstore. Nah, in the bookstore itu juga salah satu adverb, ya adverb of time menjelaskan di mana sih beli bukunya, gitu, ya. Once again, adverb is not only ending with li, ya. Jadi tidak semua adverb itu diakhiri li. Ada juga adverb of time, waktu, adverb of places, tempat, dan lain sebagainya. Oke. Yuk, kita sekarang ini ya, concat. Concat itu membutuhkan objek, ya, not ada imaging, nggak ada imaging itu kita membutuhkan objek damage. Nomor 34 ya. Oke, kurang komplit deh. Uh, sebagai adjektif atau kata sifat. Itu. Kalau nomor C sebenarnya sama ya. Adjektif itu mengikuti atau berada sebelum noun. Jadi kalau di nomor 34 ada kata appendage. Appendage itu noun kan, kata benda. Otomatis sebelumnya harus adjektif. Damage ya. Bukan damaging. Nah, 35 pun gitu sih. Ocean's tide bener kan ya, noun tide is benar. Kita bukan ngelihat tides-nya ya, tapi kita ngelihat main cause. Main cause bukan main causes. Is benar. Diikuti oleh adjektif gravitational sebagai adjektifnya. Sorry, Miss. Gravitational? Gimana? Gravitational is describe maybe. Dipul. Can you describe why gravitational? Oke. Kalau struktur yang ada di sini paham ya. The bla 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 pull. Pull itu noun. Jadi kita membutuhkan adjektif di sini. Gambar.
Gravitational itu adalah adjektif. Kalau gravitation itu noun. Ion itu noun ya. Diakhiri dengan ion itu artinya noun. Kalau diakhiri dengan al itu adjektif. Kata sifat. Gitu. Nah, di sini kita membutuhkan adjektif karena sudah ada noun full. Gitu. Oke, Clear ya, jadi noun itu nggak boleh. Gimana? Thank you. Sama-sama. Jadi noun itu nggak boleh berdampingan. Ya, noun itu hanya bisa berdampingan ketika ada konektor, ada koma, gitu. Nah, kalau mau memilih gravitation full, berarti kan keduanya sama-sama noun. Ya, kita harus kasih koma, misalnya the gravitation, koma, the pull, koma, the moon, koma, gitu ya. Misalnya. Tapi kalau di sini karena nggak ada koma, oke. The itu selalu diikuti noun, yaitu pull. Nah, kata antara the dan pull adalah adjektif, kata sifat. Oke, sekarang 36 ya. The curricula are set in. Nah, ini clear banget. Jawabannya apa? Tadi kita udah bahas sih ini ya, tentang aktif pasif. A, B, C itu sebenarnya benar ya di kurikula, benar karena udah spesifik ya kurikulum di public school aja. Kemudian R benar karena kurikula ya, dia jamak kalau satu kurikulum. Set in benar sih, set itu huruf 3 sudah set sama huruf 1 huruf 2 huruf 3 sama set gitu. Huruf 1 set, huruf 2 set, huruf 3 set gitu maksudnya. Set in clear. Nah, yang ini yang salah, they do not determine itu nggak ada. Karena ingat ya, kalau ada by pasti pasif. Ini bisa dipastikan. Kalau ada by pasti kalimatnya pasif. Clear di sini ya. Kalau kalau ya, ini maksudnya kalau ada by pasti pasif. Nah, pasif rumusnya apa tadi? To be plus verb 3. Jadi kita udah ada kata they, to be-nya apa? Coba kata lain. Ada kata are ya, berarti kita samakan. They are, oke, determinnya sama. Tinggal ditambah D. Gitu. Jawabannya D. Clear. Paham ya dari sini? Berarti tidak bermakna negatif ya, Miss ya? Oh iya ya, note-nya kurang. Bener banget. Pembetulannya tinggal ditambahkan not. Dan. Thank you.
They are not. Tetap sih, maknanya tetap sama. Cuman dia strukturnya aja beda. Bukan they do not, they are not. Ya, karena rumusnya pasif itu to be diikuti verb 3 gitu. Tiga tujuh ya. Has become benar ya. Faktanya kan satu, has become good. Evolusinya. Revolusinya spesifik kan ya, revolution di travel dari value system. Oke, berarti kalau ada hal yang spesifik, tambahin the ya. Jawabannya B. Delivery systems benar, sistemnya banyak. Less hectic juga benar. Ya, nomor 38. Clear ini ya, di awal banget tuh. Such itu nggak bisa berdiri sendiri ya teman-teman. Such itu harus ditambahkan S. Such as. Gitu. Kalau 39 gimana nih? Such as-nya udah bener ya. Oke. Nah, ada kata yang salah nih. Semiconducting bener ya. Intinya kalau kata-katanya itu non-English ya, maksudnya kata-kata spesifik kan ini spesifik dalam bidang elektro ya. Semiconducting itu jarang banget disalahin. Kita fokus ke yang lain. Source of mau diganti apa? Nggak bisa ya. Bukan sumber dari electricians-nya. Electrician-nya kan orangnya ya. Tapi di sini harus kita ganti sumbernya dari ini. Electricity. Gitu. Sumber listrik kan electricity, bukan electrician. Jadi ya, addition-nya. Nah, nomor 40, adverb itu jarang banget disalahkan. In early days itu benar ya pasti. Karena jarang disalahkan. Kemudian was done, pasif ya, tapi bukan was done ya. Kan kita ini membuat ya, bukan menyelesaikan. Jadi lebih tepatnya tuh nomor 40 pakai was made. Ya, dibuat kan. Dibuat menggunakan gitu. Nah, ingat saran saya tadi ya, by hitting. Kalau ada by berarti sebelumnya adalah to be plus verb 3. Ya, ini clear banget. Wasnya udah ada, berarti tinggal diikuti verb 3. Nah, sayangnya verb 3 yang udah tertulis itu memiliki arti yang berbeda dengan makna kalimat ini ya. Was made, bukan was done. Nah, kira-kira dari sini ada pertanyaan nggak? Maaf ya tadi di awal ada beberapa technical issue. Nah, diusahakan pertemuan selanjutnya nggak ada technical issue lagi deh. Boleh via chat, boleh langsung open kamera, boleh langsung ini open your voice aja. Kalau dari saya sih udah semuanya materinya. Kalau memang nggak ada question lagi, kita bisa mengakhiri kelas hari ini. Ditunggu ya untuk materi pertama dan kedua via recorded material. Thank you, Miss. Iya, welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.